Dina. Waalaikumsalam Bu Yusi. Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bu Yusi bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Dina. Bu Dina, Iya Ibu. sebelum Bu Dina melakukan praktek coaching dengan Bu Ratna ya sebagai coachingnya, saya ingin nih ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Dina agar nanti selama proses coaching yang dilakukan bersama Bu Ratna bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi Bu Dina dan berjalan secara lancar. Iya boleh Ibu. Ya, Bu Dina, kalau Ya. menurut Bu Dina sendiri, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan utamanya adalah membuat pertanyaan yang berbobot, Ibu. Membuat pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Iya. Bu Dina bisa jelaskan lebih spesifik nih, mungkin indikator pertanyaan berbobotnya seperti apa yang ingin Bu Dina kembangkan dalam praktek kali ini? Pertanyaan yang berbobot yang bisa menstimulus coach kita untuk menceritakan permasalahannya kepada kita. Baik. Jadi pertanyaannya menstimulus itu ya, coach kita Iya. bisa menemukan masalahnya sendiri gitu. Iya. Pertanyaan terakhir ini Bu Dina, sebelum Bu Dina melakukan praktek coaching, Iya, indikator Bu. keberhasilan coaching kita kali ini kalau menurut Bu Dina itu apa ya Bu Dina? Indikator keberhasilannya yaitu ketika saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga beliau bisa menceritakan permasalahannya dan tidak hanya itu, sekaligus bisa memantik solusi agar itu muncul dari coach sendiri, bukan kita yang memberikan jawaban tapi muncul dari coach sendiri. Baik, jadi Seperti itu. coach bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya, itu berarti indikator keberhasilan yang diharapkan Bu Dina dalam praktek coaching kali ini. Ya, Iya Ibu. baik Bu Dina, biar tidak membuang waktu lebih lama, silakan Bu Dina Oke. mulai praktek coaching dengan Bu Ratna. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yusi. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Kok wajahnya berbeda itu kenapa Bu Ratna? Iya nih Bu Dina. Bu Dina, bolehkah saya minta waktunya sebentar ngobrol gitu? Boleh. Kita mau ngobrol tentang apa ini? Ini nih Bu, beberapa saat ya kemarin itu ketika masuk di kelas 6 nih, anak-anak itu kalau setelah jam istirahat nih ya, ketika pembelajaran gitu sudah mulai resah, galau, sudah mulai gaduh lah, lebih suka lebih suka ngobrol sama temannya, ataupun kadang ada yang merasa lelah karena mereka habis bermain sepak bola, bermain lari-lari di luar, kopak sodor atau apalah yang mereka lakukan. Jadi mengurangi semangat untuk belajar. Kan kalau bermain itu lebih semangat daripada belajarnya. Iya. Berarti permasalahannya adalah semangat anak-anak yang menurun ya di jam setelah istirahat. Betul Bu Ratna? Iya. Seperti itu Bu Dina. Menurut Ibu kenapa kok bisa terjadi demikian Bu Ratna? Karena rasa bermainnya tadi sudah terlalu ya
sudah terbuang banyak, energinya sudah terbuang banyak tadi ketika bermain, maksudnya seperti itu. Jadi mereka ketika kembali lagi ke dalam kelas untuk belajar lagi, mereka sudah mulai untuk punya rasa bosan gitu. Enakan main di luar itu lebih menyenangkan kayaknya gitu. Oke. Jadi dari permasalahan tersebut, menurut Bu Ratna apa yang bisa Bu Ratna lakukan agar anak-anak juga senang saat belajar di jam setelah istirahat? Oke, untuk memberikan ice breaking mungkin ya, dalam pembelajaran saya mulai untuk ice breaking agar mereka rasa ngantuknya, rasa lelahnya itu hilang, rasa penatnya pun hilang, kembali segar kembali. Setelah itu kalau memang dirasa kurang ya akan dicoba lagi ice breaking, mungkin dengan ice breaking yang lain gitu, Bu Dina. Apakah hanya dengan ice breaking, Bu Ratna? Mungkin ada kegiatan lain mungkin yang bisa dibangun untuk menambah semangat anak-anak di jam siangnya tersebut. Oke. Biasanya anak-anak itu lebih semangat lagi ketika kita menawarkan gimana kalau kita belajar di luar anak-anak. Wow, itu langsung semangatnya. Oke Bu, siap Bu. Karena mungkin ya ketika mereka duduk-duduk di bawah pohon yang rindang itu Bu, sekolah itu kan ada ya pohon rindang, ada batu-batu gitu. Dengan tugas yang kita berikan pun kita sering sharing atau mengerjakan tugas, justru anak-anak merasa rileks, merasa mengerjakan dengan nyaman gitu. Oke, berarti anak-anak lebih tertarik belajar di luar ya daripada di dalam kelas ya. Oke, sesekali. Kenapa demikian Bu Ratna? Ya, sekali ketika ice breaking sudah, kalau ice breaking sudah dirasa cukup, mungkin kita tetap di kelas aja. Kalau ice breakingnya dirasa kurang memenuhi keinginan anak-anak, jadi akhirnya kita tawarkan untuk belajar di luar. Itu lebih memberikan rasa yang berbeda dari ketika belajar di luar. Belajar di dalam. Oke, berarti anak-anak butuh suasana baru gitu ya? Iya, untuk menghilangkan rasa penatnya gitu. Oke, berarti itu tadi yang pertama Bu Ratna akan mencoba memberikan ice breaking ya. Oke. Yang kedua adalah mengajak anak-anak belajar di luar untuk memberikan suasana baru pada mereka. Apakah ada lagi Bu Ratna langkah-langkah yang bisa direncanakan untuk menghadapi masalah tersebut? Iya, dari strategi pembelajaran sendiri mungkin ya Bu, saya bisa memperbaiki dari mulai pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin mulai dari minat mereka, seperti itu, kesiapan belajar mereka. Ya intinya saya harus siap dengan pembelajaran yang akan saya berikan ke anak-anak seperti itu. Oke. Alhamdulillah ya, berarti dari permasalahan anak-anak yang sudah mulai bosan di jam siangnya, tadi sepertinya ada 3 rencana ya Bu ya? Atau sudah terlaksana? Untuk ice breaking sudah beberapa kali ya Bu, sudah dilaksanakan. Untuk belajar di luar pun sudah kita juga lihat kondisional kan ya, ketika jamnya masih bisa memenuhi untuk anak-anak belajar di luar, kita lakukan. Tapi ketika jam itu sudah mepet, kita cukupkan dengan ice breaking aja. Dan untuk yang rencana ini, yang ketiga ini, saya akan berusaha untuk sesegera mungkin agar pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan, dan tujuan-tujuan dari pembelajaran kita lebih dapat gitu. Oke, berarti untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini masih direncanakan Bu ya? Iya. Oke, berarti kira-kira setelah diskusi ini komitmen Ibu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu mulai kapan?
sesegera mungkin minggu depan ketika anak-anak sudah siap untuk belajar dari setelah MPLS ini. Oke, oke Bu. Semoga dengan 3 rencana aksi tadi, permasalahan dari anak-anak yang mulai bosan di jam siang tidak bisa teratasi dan tidak terjadi lagi. Oke. Saya yakin Ibu dapat melakukan itu semua kok. Tetap semangat ya Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih ngobrolnya hari ini. Ternyata luar biasa, Bu Dina juga sudah bisa memberikan saya ide-ide yang cemerlang untuk dilakukan sesegera mungkin gitu ya. Terima kasih Bu Dina atas Iya, bantuannya. sama-sama. Semangat ya Bu. Semangat Bu Dina. Oke, Assalamualaikum. Salam. Masya Allah sekali Bu Dina kita hari ini. Iya Bu sih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya sudah terlaksana praktek coachingnya. Bu Dina, bagaimana Iya, Bu. perasaan Bu Dina setelah melaksanakan praktek coaching dengan Bu Ratna? Alhamdulillah Ibu ya. Kita juga rasanya sering juga mengalami permasalahan yang sama nih. Ketika murid kita juga mengalami penurunan semangat ya, apalagi di jam-jam siang itu ternyata kita bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai cara. Seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi dari hasil coachingnya, bisa dengan pemberian ice breaking, bisa juga pemberian suasana yang berbeda, dan juga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Dina sendiri, apakah praktek coaching kali ini sudah sesuai dengan kemauan yang Bu Dina inginkan? Sepertinya sudah Ibu ya. Dari coaching tadi rasanya sudah melalui alur tirta. Diawali dengan saya tadi sudah menanyakan tujuan coaching pada tadi, terus saya juga mengidentifikasi kenapa sampai terjadi permasalahan tersebut. Saya juga menanyakan rencana aksi sampai ke tanggung jawab Bu Ratna, sehingga dapat menggali Bu Ratna sebagai coach menceritakan hingga menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga tadi mengamati Bu Dina juga sudah luar biasa ya, sesuai dengan yang Bu Dina tadi ceritakan, semuanya dari awal sampai akhir sudah mempraktekkan alur tirta secara runtut ya, tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah. Menurut Bu Dina sendiri nih, masih adakah kompetensi lain yang ingin Bu Dina kembangkan ke depannya? Iya Ibu, terutama tentang pemberian pertanyaan yang berbobot untuk menggali coaching kita, menemukan solusinya, bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak menjadi mentor atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang coaching hadapi gitu. Baik Bu Dina, saya rasa praktek coaching kita pada hari ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita tahu ke depannya kompetensi apa yang ingin kita kembangkan lagi. Dan sedikit saya simpulkan, memang coaching itu akan berjalan lebih efektif, efisien, dan lebih terarah memang kalau kita memperbanyak jam terbang ya Bu, mau tidak mau memang seperti itu. Dan dimulai dari mana? Bisa dengan rekan sejawat atau mungkin dengan murid-murid kita di sekolah. Mungkin cukup sekian observasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Dina. Ya, sama-sama Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.